Pernahkah kamu merasa bahwa, meskipun kamu berusaha sekeras mungkin dan membuat rencana, hidup seolah-olah membawa kamu ke jalan yang sama sekali berbeda? Itu seperti mencoba mendayung melawan arus sungai, dan semakin keras kamu berusaha, semakin lelah kamu merasa, hingga tiba-tiba kamu menyadari bahwa, jika kamu melepaskan dayung, air akan membawa kamu tepat ke tempat di mana kamu sebenarnya membutuhkan untuk berada. Seringkali kita percaya bahwa kendali ada di tangan kita, tetapi kenyataannya ada kekuatan yang lebih besar yang mengarahkan setiap detail keberadaan kita. Kekuatan itu adalah kecerdasan alam semesta, kebijaksanaan yang begitu sempurna dan tak terbatas sehingga tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Hari ini, saya ingin kita bersama-sama menemukan bagaimana membuka diri terhadap kebijaksanaan yang lebih tinggi ini dapat mengubah hidupmu dengan cara yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Dan saya tidak berbicara dari teori, tetapi dari pengalaman pribadi saya. Tetaplah bersama saya hingga akhir karena saya akan berbagi 3 latihan praktis dan sederhana yang akan membantu kamu melepaskan kontrol, lebih percaya, dan mulai mengalami keajaiban sejati yang muncul ketika kamu memilih untuk mengalir daripada berjuang. Selama bertahun-tahun, saya mencoba mengendalikan segalanya, keputusan saya, hubungan saya, karir saya, bahkan hasil yang saya harapkan dari orang lain. Saya berkata pada diri sendiri, jika saya merencanakan dengan cukup, jika saya mengantisipasi setiap detail, jika saya melakukan semuanya dengan sempurna, tidak ada yang bisa salah. Tapi hidup menunjukkan pada saya bahwa obsesi akan kontrol tidak hanya melelahkan, juga mencuri kedamaian, kepercayaan, dan kemampuan untuk menikmati saat ini. Ada saat-saat di mana saya berpikir bahwa alam semesta sedang menghukum saya. Saya ingat khususnya ketika saya kehilangan pekerjaan yang saya anggap sempurna. Itu adalah impian saya saat itu, dan ketika saya kehilangannya, saya merasa segalanya runtuh. Saya menangis, frustrasi, dan terus bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi pada saya? Saya tidak mengerti apa-apa. Namun, seiring waktu, saya menyadari bahwa apa yang tampak seperti kegagalan sebenarnya adalah pintu yang tertutup untuk memberi ruang bagi yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, muncul kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan, jauh lebih sesuai dengan bakat saya dan tujuan hidup saya yang mendalam, tujuan yang bahkan saya sendiri belum sadari saat itu. Pada saat itu, saya menyadari bahwa hidup tidak mengambil apapun dari saya, melainkan mempersiapkan saya untuk sesuatu yang lebih baik. Dan itulah yang ingin saya temukan bersama Anda hari ini, bahwa alam semesta tidak pernah salah, dan ketika Anda belajar untuk percaya, Anda berhenti merasa sendirian, berhenti merasa bahwa Anda sedang berjuang melawan dunia, dan mulai merasakan pendampingan yang tak terlihat namun nyata. Di ruang ini, Creatu Realidad, saya ingin mengundang Anda untuk menempuh jalan kepercayaan, manifestasi, dan pertumbuhan ini bersama-sama. Setiap video dirancang untuk membantu Anda melepaskan beban, meningkatkan getaran Anda, dan menjadi pencipta sadar dari hidup Anda. Oleh karena itu, jika pesan ini resonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan konten baru dan setiap minggu akan menerima alat, meditasi, dan latihan untuk membangunkan kekuatan batin Anda. Komunitas ini tumbuh dengan wanita-wanita berani dan sadar seperti Anda, dan saya yakin di sini Anda akan menemukan inspirasi dan dukungan yang Anda butuhkan untuk transformasi Anda. Di akhir video ini, kamu akan memiliki alat konkret untuk berhenti berjuang dan membuka diri pada bimbingan tak terlihat namun selalu hadir dari kecerdasan universal. Dan aku jamin satu hal, ketika kamu mempraktikkan latihan-latihan ini, kamu akan merasakan kelegaannya mendalam, seolah-olah akhirnya melepaskan beban yang telah kamu bawa selama bertahun-tahun. Kecerdasan alam semesta adalah kekuatan tak terlihat yang menopang segala sesuatu yang ada. Pikirkan sejenak tentang tubuhmu sendiri. Jantungmu berdetak ribuan kali sehari tanpa perlu diingatkan, paru-parumu bernapas bahkan saat kamu tidur, dan setiap sel dalam tubuhmu menjalankan fungsi sempurna tanpa perlu diperintah. Kecerdasan yang sama yang beroperasi di dalam dirimu juga yang menjaga keseimbangan seluruh kosmos. Itu adalah energi yang membimbing biji kecil untuk menembus tanah dan menjadi pohon besar.
Tidak ada yang memberitahu biji itu cara tumbuh, ia melakukannya karena di dalamnya terdapat kebijaksanaan bawaan yang tahu persis prosesnya. Itulah kekuatan yang menjaga planet-planet berputar dalam sinkronisasi sempurna, yang memungkinkan musim-musim berganti pada waktu yang tepat, yang membuat pasang surut air laut naik dan turun dengan presisi matematis. Kecerdasan itu tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah salah. Seringkali kita merasa sendirian dan bahwa segalanya bergantung sepenuhnya pada usaha kita, disiplin kita, dan kendali kita. Namun, kenyataannya, kecerdasan itu ia selalu bekerja, bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa hal begitu sempurna saling bertautan sehingga mustahil menyebutnya sebagai kebetulan belaka? Itulah jejak kecerdasan universal yang mengatur segalanya untukmu. Yang paling mengagumkan dari semuanya adalah bahwa kekuatan itu selalu mencari kebaikanmu yang tertinggi. Ia tidak dipandu oleh apa yang kamu anggap kamu butuhkan saat ini, tetapi oleh apa yang benar-benar akan membuat jiwamu tumbuh dan berkembang. Dan inilah kuncinya, terkadang panduan itu datang tersembunyi dalam bentuk kerugian, kesulitan, atau perubahan yang tak terduga. Dari sudut pandang kita yang terbatas, kita mungkin merasa sesuatu itu tidak adil atau menyakitkan, tetapi dari perspektif alam semesta, hal yang tampak seperti rintangan sebenarnya adalah langkah yang diperlukan untuk membukamu pada sesuatu yang lebih baik. Seolah-olah alam semesta memiliki peta yang jauh lebih luas daripada yang dapat kamu lihat. Kamu hanya melihat tikungan jalan yang sedang kamu lalui, tetapi kecerdasan alam semesta melihat seluruh rute secara utuh. Saat kamu berpikir, ini adalah akhir, tidak ada jalan keluar lagi, alam semesta tahu bahwa di depan ada persimpangan yang akan membawamu ke tujuan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dan inilah yang paling kuat, ketika kamu memilih untuk percaya, kamu menyatu dengan kekuatan pencipta itu. Kamu berhenti merasa bahwa kamu sedang berjuang melawan hidup dan mulai merasakan bahwa hidup sedang bersekongkol denganmu. Dan ketika itu terjadi, realitasmu mulai dipenuhi dengan tanda-tanda, sinkronisasi, dan peluang yang menunjukkan padamu, langkah demi langkah, bahwa kamu tidak pernah sendirian, dan bahwa segalanya memiliki tujuan yang sempurna, meskipun terkadang butuh waktu untuk terungkap. Kecerdasan itu memiliki karakteristik kunci yang ingin aku bahas bersama. Yang pertama adalah ia melihat gambaran keseluruhan. Kamu dan aku hanya bisa melihat potongan kecil kehidupan yang ada di depan mata kita. Ini seperti melihat sebuah karya seni besar melalui celah yang sangat kecil. Kita hanya melihat sepotong kecil dan berpikir bahwa kita mengerti semuanya, tetapi sebenarnya kita hanya melihat detail dari lukisan itu. Alam semesta, di sisi lain, melihat karya seni secara keseluruhan dari atas. Ia tahu dari mana kamu berasal, memahami di mana kamu berada, dan yang paling penting, ia tahu kemana kamu perlu pergi untuk evolusi terbaikmu. Pandangan menyeluruh ini memungkinkan kita, bahkan ketika menghadapi situasi yang tampak tidak adil atau menyakitkan, sebenarnya sedang diarahkan ke jalan yang melindungi kita dari hal-hal yang belum kita lihat. Seringkali, sebuah pintu tertutup bukan karena kita gagal, tetapi karena di balik pintu itu ada sesuatu yang bukan untuk kita. Alam semesta mengetahuinya, dan itulah mengapa ia mengarahkan kita ke tempat lain di mana kita akan menemukan pertumbuhan, cinta, dan perkembangan. Ciri kedua adalah ia selalu mencari kebaikan terbesar kita. Dan di sini saya ingin sangat jelas, kebaikan terbesar kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita yakini ingin kita miliki saat ini. Terkadang terasa seolah-olah hidup mengambil sesuatu dari kita. Mungkin sebuah pekerjaan, hubungan, atau kesempatan yang tampak sempurna. Pada saat itu terasa sakit, kita menolak, menangis, frustrasi. Tapi beberapa waktu kemudian kita menyadari bahwa kehilangan itu sebenarnya adalah hadiah yang tersembunyi. Alam semesta tahu bahwa jika kamu tetap memegang apa yang tidak sejalan, kamu tidak akan pernah punya ruang untuk menerima apa yang sebenarnya ditakdirkan untukmu. Itu seperti memegang batu di tanganmu sambil berpikir itu adalah harta karun, sementara alam semesta menunggu kamu melepaskannya agar bisa memberikanmu berlian. Ciri ketiga, dan salah satu yang paling menarik, adalah bahwa ia berkomunikasi melalui sinkronisitas.
Kebetulan, yang sering kita abaikan sebenarnya adalah pesan yang menegaskan bahwa kita sedang dipandu. Mungkin kamu memikirkan seseorang dan tiba-tiba dia menelepon, atau kamu membutuhkan jawaban dan tiba-tiba muncul sebuah buku, kalimat, atau video yang tepat membahas apa yang kamu tanyakan. Bahkan mungkin angka, lagu, atau simbol yang seolah-olah mengejarmu pada saat yang tepat. Ketika kamu memperhatikan, kamu menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan. Alam semesta terus mengirimkan sinyal kepadamu untuk mengingatkanmu bahwa kamu berada di jalur yang benar atau menunjukkan jalan alternatif ketika kamu menyimpang. Pikirkan ini, berapa kali sebuah kebetulan yang tampaknya kecil akhirnya membawa perubahan besar dalam hidup Anda? Itu bukan kebetulan. Itu adalah kecerdasan universal yang mengatur segala sesuatu, mengatur pertemuan, dan menyelaraskan keadaan untuk membawa Anda tepat ke tempat yang seharusnya. Oleh karena itu, ketika kamu mengenali 3 karakteristik ini dan belajar untuk mempercayainya, hidup berhenti terasa seperti labirin yang kacau dan mulai terasa seperti perjalanan yang didampingi. Kamu mengambil langkah-langkah, ya, tetapi ada kekuatan yang lebih besar yang memandu jalan, melindungimu, dan menunjukkan tanda-tanda agar kamu tidak pernah lupa bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Sekarang, aku mengajakmu untuk berhenti sejenak. Pikirkan sebuah kebetulan baru-baru ini, seseorang yang muncul dalam hidupmu pada waktu yang tepat, sebuah buku yang datang padamu saat kamu paling membutuhkannya, sebuah kesempatan yang tak terduga. Tanyakan pada dirimu, apa jika ini adalah tanda bahwa alam semesta sedang membimbingku? Jika kecerdasan alam semesta selalu tersedia untuk membimbing kita, mengapa kita begitu sulit untuk mempercayainya? Jawabannya sederhana, tetapi kuat, ketakutan. Ketakutan adalah suara batin yang membuat kita percaya bahwa jika kita melepaskan kendali, sesuatu yang buruk akan terjadi. Itu adalah dorongan untuk ingin mengendalikan segalanya, untuk ingin memprediksi setiap detail, karena kita merasa bahwa jika tidak melakukannya, hidup akan menguasai kita. Kita takut kehilangan kendali, takut pada hal yang tidak diketahui, takut membuat kesalahan. Ketakutan itu, seringkali, bukan benar-benar milik kita, tetapi kita telah mempelajarinya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kita harus merencanakan segalanya, bahwa kita harus memiliki jawaban, bahwa membuat kesalahan adalah kegagalan, dan bahwa yang pasti lebih baik daripada yang tidak pasti. Begitulah kita tumbuh dengan keyakinan bahwa satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah apa yang dapat kita hitung dan kendalikan. Namun, kenyataannya, kendali itu hanyalah ilusi. Memegang erat apa yang sudah kita ketahui meskipun itu menyakiti kita memberikan rasa aman sementara. Dan inilah ironinya, rasa aman palsu itu menghalangi kita untuk membuka diri terhadap hal baru, terhadap yang tidak diketahui, yang justru merupakan tempat lahirnya keajaiban. Itu seperti memegang tali yang sudah usang yang melukai tangan kita, tetapi begitu takut melepaskannya sehingga kita lebih memilih terus menderita, daripada membuka tangan dan membiarkan hidup memberi kita sesuatu yang jauh lebih kuat dan indah untuk dipegang. Kisah Maria adalah contoh sempurna dari hal ini. Dia hidup dalam hubungan yang mencuri kebahagiaannya, yang perlahan-lahan memadamkan cahayanya. Dan meskipun di dalam hatinya dia tahu bahwa hal itu tidak itulah yang pantas dia dapatkan, rasa takut itu membuatnya lumpuh. Dia takut sendirian, takut membuat kesalahan, takut tidak akan menemukan seseorang lagi. Rasa takut itu menjebaknya di tempat di mana jiwanya tidak bisa berkembang. Tapi ada titik di mana dia memutuskan untuk percaya. Bukan karena dia memiliki semua jawaban, tapi karena dia lelah membawa begitu banyak rasa sakit. Dia melangkah ke dalam kegelapan dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku percaya itu akan lebih baik dari ini." Dan ketika dia melepaskan, alam semesta merespons. Tak lama setelah itu, dia bertemu dengan seseorang yang tidak hanya menghargainya, tapi juga memotivasinya untuk tumbuh, bersinar, dan berkembang. Hidupnya mulai terbuka seperti taman setelah badai, penuh dengan peluang baru dan cinta sejati. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat mendalam. Alam semesta tidak bisa memberi Anda yang baru sementara Anda masih memegang erat yang lama. Ketika kita melepaskan,
bukan berarti kita kehilangan, tapi kita membuat ruang. Dan di ruang kosong itulah kecerdasan universal menempatkan apa yang sebenarnya pantas kita dapatkan. Ketakutan membuat kita percaya bahwa dengan melepaskan, kita akan kosong. Tetapi kepercayaan menunjukkan bahwa dengan melepaskan, sebenarnya kita membuka diri untuk menerima apa yang selalu kita layak dapatkan. Saya ingin Anda berpikir, di area mana dalam hidup Anda paling berjuang? Bisa jadi dalam keuangan, hubungan, kesehatan, atau bahkan tujuan hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan terjadi jika saya berhenti berjuang dan menyerahkan ini kepada alam semesta? Di sini saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Menyerah bukan berarti pasrah. Menyerah bukan berarti menyerah pada kegagalan. Menyerah berarti membuka diri untuk menerima apa yang sebenarnya dirancang untuk Anda. Itu berarti percaya bahwa ada rencana yang sempurna, meskipun Anda belum melihatnya dengan jelas. Sekarang setelah kita memahami apa itu kecerdasan alam semesta dan mengapa kita seringkali menolak, mari kita bahas hal yang paling penting, bagaimana mulai mempercayai praktik ini. Latihan pertama adalah praktik melepaskan. Ini bukan sekadar mengulang kalimat indah dan selesai. Ini tentang mengatur hari Anda dari kepercayaan daripada kontrol. Saat bangun tidur, sebelum melihat ponsel, letakkan satu tangan di hati dan satu tangan di perut. Tarik napas perlahan melalui hidung sambil menghitung 4, tahan 2 detik, dan hembuskan melalui mulut sambil menghitung 6. Ulangi 3 kali. Ritme ini memberitahu sistem saraf Anda, saya aman. Kemudian, ulangi dengan penuh kesadaran, semesta, saya percaya pada kebijaksanaan MU. Tunjukkanlah jalan tertinggi untuk kebaikan tertinggi saya. Rasakan kalimat tersebut, jangan ucapkan secara mekanis. Visualisasikan sejenak hari Anda terbuka seperti jalan yang diterangi, di mana orang-orang, ide-ide, dan peluang yang tepat dengan mudah menemukan Anda. Selama hari itu, ketika ketegangan muncul, tanyakan pada diri Anda, bagaimana jika ini mudah? Pertanyaan ini mengubah kimia ketakutan menjadi rasa ingin tahu dan kreativitas. Pikiran Anda berhenti mencari masalah dan mulai memperhatikan solusi. Jika situasi tetap tegang, tambahkan, apa langkah sederhana berikutnya yang bisa saya ambil sekarang? Bukan 10 langkah, tapi 1. Contoh sehari-hari, rencana penting gagal, Anda berhenti, bernapas, bertanya pada diri sendiri bagaimana jika ini mudah, dan memutuskan untuk mengirim pesan kunci tunggal atau mengatur ulang daftar Anda dengan tindakan 5 menit yang membuat perbedaan. Di akhir hari, tutup siklus dengan mini checker, di mana hari ini saya melepaskan dan menjadi lebih mudah. Pemeriksaan ini melatih pikiran Anda untuk mengenali bukti kelancaran dan memperkuat kepercayaan diri untuk besok. Kesalahan umum di sini dan cara memperbaikinya. Jika Anda mengulang kalimat dengan terburu-buru, mode autopilot, perlambatlah dan rasakan tubuh Anda. Tanpa kehadiran itu, pesan tidak akan tersampaikan. Jika Anda mengharapkan kesempurnaan, jika tidak sempurna, tidak berfungsi. Ingatlah, melepaskan bukan berarti pasif. Itu adalah kerjasama. Lakukan bagianmu, lepaskan sisanya. Jika kamu menemukan dirimu merenung, kembalilah ke pernapasan 4-2-6 dan ulangi pertanyaan ajaib. 3 siklus biasanya cukup untuk mengubah keadaan internal. Latihan kedua adalah mencatat jurnal sinkronisitas. Ini bukan superstisi. Ini adalah latihan perhatian untuk mengenali bagaimana alam semesta meresponsmu. Dapatkan sebuah buku catatan khusus untuk ini. Setiap entry memiliki 5 kolom sederhana, tanggal dan waktu, apa yang Anda pikirkan atau minta, tanda apa yang muncul, orang, kalimat, angka berulang, lagu, kebetulan yang tepat, apa yang Anda interpretasikan, tindakan kecil apa yang akan Anda ambil. Jaga interpretasi tetap ramah dan terbuka. Jika ragu, tulis. Mungkin tanda dari. Jelajahi, tunggu, bersyukur. Contoh, Anda berpikir untuk belajar sesuatu yang baru, dan pada hari yang sama, seorang teman membagikan kursus tepat tentang topik itu. Anda meminta kejelasan, dan muncul kalimat yang menjawab tepat pertanyaan Anda.
Anda mencari kontak, dan seseorang menghubungi Anda mengusulkan kolaborasi. Penting, setiap tanda layak mendapat tindakan kecil yang konsisten, pesan, pencarian, catatan di agenda Anda. Tanpa tindakan, tanda itu hanya menjadi inspirasi. Setiap minggu, periksa catatanmu dan soroti pola, topik yang berulang, nama, tempat, waktu. Kamu akan terkejut melihat bagaimana panduan itu membentuk benang merah. Kesalahan umum dan cara memperbaikinya. Ingin, memaksa, tanda-tanda, itu membuat tegang dan menutup persepsi. Lepaskan dan amati. Membaca semuanya sebagai tanda, itu menimbulkan kebingungan. Fokuslah pada yang berulang dan yang membawa kedamaian dan arah. Jangan abaikan karena menganggap terlalu kecil. Sinkronisitas tumbuh ketika Anda menghormatinya. Dan pengingat penting, selalu bersyukur, bahkan untuk tanda-tanda yang belum Anda pahami. Terima kasih, alam semesta, saya menerimanya dan berjalan dengan tenang. Latihan ketiga adalah meditasi penyerahan. Di sini Anda memberi tubuh pengalaman nyata melepaskan beban. Duduklah dengan tulang belakang nyaman, bahu rileks, dan kaki menyentuh lantai. Tutup mata. Tarik napas melalui hidung 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik, 3 kali. Sekarang arahkan perhatian ke ruang hati dan visualisasikan cahaya emas lembut di depanmu. Beri nama, ini adalah kecerdasan alam semesta. Bayangkan bahwa, satu persatu, kamu meletakkan kekhawatiranmu ke dalam cahaya itu. Beri nama masing-masing, ekonomi, hubungan, kesehatan, tekanan diri. Perhatikan bagaimana cahaya itu mengelilingi dan meringankan kekhawatiranmu, seolah-olah melarutkan tepi keras ketakutan. Kemudian ulangi dengan suara pelan atau dalam pikiran, tekan setiap kata. Saya menyerahkan kekhawatiran saya dan mempercayai rencana sempurna untuk hidup saya. Tetaplah 2-3 menit hanya bernapas dan merasakan kelegaan. Jika pikiran Anda teralihkan, jangan melawan, kembalilah pada perasaan di dada dan gambar emas. Untuk menutup, tanyakan, apa langkah selanjutnya yang selaras dengan saya? Perhatikan jawaban pertama yang sederhana dan tenang yang muncul. Jika tidak ada yang muncul, itu baik-baik saja. Langkah Anda hari ini bisa saja terus mempercayai dan bersyukur. Varian untuk mendalamkan. Tulislah di kertas apa yang kamu lepaskan, dan setelah selesai, lipatlah dan simpan di toples, melepaskan atau hancurkan secara simbolis. Gerakan fisik membantu otak menutup siklus. Jika sulit membayangkan, gunakan sensasi. Bayangkan kehangatan di dada atau beban yang turun dari bahu ke tanah. Durasi disarankan, mulailah dengan 7 menit, dan jika terasa nyaman, tingkatkan menjadi Desember 15 menit. Selalu akhiri dengan rasa syukur. Terima kasih, kini sudah berada di tangan yang lebih bijaksana daripada saya. Kesalahan umum dan cara memperbaikinya, ingin, tidak memikirkan apapun, pikiran selalu berpikir. Tugas Anda adalah kembali dengan lembut. Mengukur meditasi berdasarkan sensasi luar biasa, kadang-kadang yang paling dalam adalah hal yang halus. Mengharapkan hasil instan, pengabdian tumbuh dengan pemulangan. Jika Anda frustrasi, katakan, saya memilih untuk percaya meskipun tidak terasa sempurna. Lapisan tambahan integrasi untuk ketiga latihan, pilih satu niat mingguan, misalnya, kelimpahan yang tenang, atau hubungan yang sadar. Setiap pagi lepaskan, selama hari catat 2 sinkronisasi terkait, dan malam hari lakukan 5-7 menit penyerahan yang terfokus pada niat tersebut. Di akhir minggu, tulis, apa yang berubah dalam diriku, apa yang bergerak di luar, apa langkah mikro berikutnya. Pendekatan siklus mingguan ini menciptakan kontinuitas, mengurangi kecemasan, dan memberikan bukti jelas tentang kemajuan. Pesan akhir untuk audiens Anda dalam bagian ini, Anda tidak perlu mengontrol setiap detail untuk maju. Anda membutuhkan jangkar harian untuk hati Anda, mata yang waspada untuk mengenali panduan, dan tempat aman di dalam diri Anda untuk melepaskan beban. Sisanya, saya janji, akan mulai teratur. Saya ingin Anda mengingat sesuatu. Mempercayai kecerdasan alam semesta bukanlah peristiwa tunggal, melainkan praktik harian.
Setiap hari kamu bisa memilih untuk melepaskan sedikit lebih banyak dan memberi ruang bagi kehidupan untuk mengejutkanmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari hal yang hari ini aku tidak mengerti? Apa hadiah yang tersembunyi di balik setiap kegagalan? Izinkan aku menceritakan 2 kisah inspiratif. Yang pertama adalah tentang Anna, yang kehilangan bisnisnya dan berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Bulan-bulan kemudian, kerugian itu membawanya untuk merombak diri dan menciptakan proyek yang lebih sukses dan sejalan dengan passion-nya. Yang kedua adalah kisahku. Ketika aku melepaskan hubungan yang menyakitkan, alam semesta tidak hanya menunjukkan kekuatanku, tetapi juga membawaku untuk menemukan kembali tujuan hidupku. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa ketika kita melepaskan, ketika kita percaya, selalu ada sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika pada pandangan pertama sepertinya sebaliknya. Hari ini, aku mengajakmu untuk memilih situasi dalam hidupmu di mana kamu berlatih melepaskan kendali. Bisa hal kecil atau besar. Terapkan salah satu latihan yang kita bagikan hari ini dan perhatikan apa yang berubah dalam dirimu. Ingat, tugasmu hanya percaya, melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan mengambil langkah berikutnya yang sejalan dengan hatimu. Hidup akan mengurus sisanya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, berlangganan dan bagikan agar lebih banyak wanita terbangun ke kekuatan batin mereka. Dan jika Anda ingin lebih banyak latihan, saya mengajak Anda untuk menonton video yang direkomendasikan yang muncul di layar. Sampai jumpa besok di hari ke-18 perjalanan transformasi ini. Sampai saat itu, ingatlah, alam semesta mendukung Anda, percayalah dan ikuti alurnya.